Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala hawla wa la quwwata illa billah. Wa'alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Bisanadil muttasil al imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Sad ats-tsani inna wa anna lit-ta'kidi. Dan yang kedua daripada amil nawasikh itu adalah inna dan anna lit-ta'kidi. Walakinna lil istidraki, dan lakinna untuk istidrak, wa ka'anna lit tashbihi, dan ka'anna untuk tashbih, awil dhanni atau untuk persangkaan, wa laita lit tamanni, dan laita untuk tamanni, wa la'alla lit taraji, dan la'alla untuk taraji, awil isfaqi atau untuk isfaq, awil ta'lili atau untuk ta'lil. Fayansibna, maka semuanya menasabkan al-mubtada'a akan mubtada, isman menjadi isimnya, lahunna isman menjadi isimnya itu si mubtada, lahunna bagi mereka, inna dan saudara-saudaranya, wa yarfa'na, dan merafa'kan itu semuanya al-khabara akan khabar, khobaron menjadi khobar, lahunna bagi itu inna dan saudara-saudaranya. Jadi mubtada dan khobar ketika kemasukan inna semuanya berubah. Yang tadinya mubtada jadi isimnya, yang tadinya khobar yang mubtada jadi khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Syarhun ats-tsani, adapun yang kedua, min nawasikhil mubtada'i wal khabari, daripada amil-amil nawasikh yang masuk ke mubtada dan khabar. Ma yansibul isma wa yarfa'ul khabar, ma apa-apa, yansibu yang menasabkan, al isma akan isimnya itu ma, wa yarfa'ul khabar, dan merafa'kan akan khobarnya. Wa huwa, dan dia itu asani sittatu ahrufin, ada 6 huruf. Inna wa anna yang pertama, dan yang kedua adalah inna dan anna. Wa ma'nahuma, dan makna keduanya inna dan anna itu at-tauqidu, adalah penguatan, peneguhan. Taqulu, kau katakan Zaidun qaimun, Zaidun si Zaid, qaimun berdiri. Tsumma tudkhilu, kemudian kau masukkan inna, itu inna, lit ta'kidil khabari, untuk penguatan terjadinya khabar, wa takririhi, dan penetapan itu khobar. Jadi inna itu fungsinya adalah ta'kidul khobar wa takriruh atau wa takririh. Fatakulu, maka kau katakan inna Zaidan qaimun, sungguh si Zaid itu berdiri. Sebelum ada inna itu kan Zaidun qaimun, si Zaid berdiri. Itu masih belum yakin, masih 50-50. Tapi ketika ada inna, benar di situ.
Wa kadzalika, dan demikian pula anna, ya sama juga taukidul khabar wa takriruh, ya adalah anna. Illa, kecuali annaha, bahwasannya itu anna, ayyas bibla buddha, wajib, harus, ayyas bikoha, mendahulukan akan itu si anna, ayyas bikoha, mendahulukan akan itu anna, kalamun, oleh kalimat. Kakaulika, seperti perkataanmu, balagoni au a'jabani, ya itu lafadz balagoni atau a'jabani, wa nahwu dzalika, dan seumpama yang demikian itu. Ya, jadi diawali dengan kalimat dulu. Contohnya lafadz balagoni atau a'jabani. Balagoni anna zaidan qaimun, atau a'jabani anna zaidan qaimun, atau yang seumpamanya lafadz itu, apa aja boleh. Ya. Walakinna, dan selanjutnya yang ketiga adalah lakinna. Wa ma'nahu, dan wa ma'naha, dan maknanya itu lakinna al istidraku, adalah istidrak. Apa itu istidrak? Wa huwa, dan itu istidrak, ta'qibul kalami, mengiringi itu kalimat, ya, bi raf'i ma yutawahamu, dengan mengangkat ma, sesuatu, yutawahamu, yang diduga, subutuhu, tetapnya itu kalam, au nafyuhu, atau tidaknya itu kalam. Jadi kerjaannya lakinna tuh gitu tuh, dia kalimat ataupun dia posisinya mengiringi kalam, dan kerjaannya itu menetapkan kalimat itu atau mentidakkan kalimat itu. Jadi kalimat dulu datang gitu, kalimat dulu datang, set, nah baru ditetapin sama lakinna, antara dia positif atau negatifnya di situ, ya kan? Contohnya, ya contohnya ada tuh. Yuqalu, dikatakan Zaidun alimun. Nah, ini namanya itu kalam tuh, kalam yang mendahuluinya. Ya. Nah, baru lakinna itu kerjaannya, ya, yarfa'u ma yutawahamu thubutuhu aw nafyuhu. Yuqalu, dikatakan Zaidun alimun, si Zaid alim. Benar gak tuh Zaid alim? Fayuhimu, ya, maka, ya, apa namanya itu, maka menduga ataupun, ya, fayuhimu, maka diduga, dzalika, yang demikian itu tuh, lafadz Zaidun alimun, si Zaid alim itu, annahu, bahwasannya si Zaid itu alimun, solihun, dia itu soleh di situ. Kalimat Zaidun alimun, si Zaid alim, itu pasti orang itu berspekulasi, wah kalau dia alim udah pasti udah tuh soleh di situ maksudnya, ya enggak? Kan orang kalau seandainya mendengar kata alim gitu pasti, ya, konotasinya ataupun orientasinya itu adalah orang itu soleh, beradab, ya kan, tawadu di situ. Nah, fayuhimu, maka menduga, zalika, yang demikian itu kalimat Zaidun alimun itu, annahu solihun, bahwasannya si Zaid itu, atau iya si Zaid itu alimun, apa, solihun, soleh di situ. Ya. Fatakulu, maka ente katakan, fatakulu, maka kau katakan, lakinnahu fasikun, ya, akan tetapi si Zaid itu, yang alim itu, fasikun, akan tetapi fasik. Nah, berarti lakinna ini, ya, kerjaannya ngapain tuh pada lafadz ini? Adalah nafyul kalam, namanya nafyuhu ma yutawahamu. Ya. Kenapa?
karena ternyata dia itu bukan soleh tapi fasik di situ. Kenapa? Ya karena mungkin ada sebuah kesan, ada sebuah pengalaman ya yang dirasakan oleh kita gitu atau orang lain tentang si Zaid itu. Dia alim doang, ya alim di mulutnya doang, tapi di hatinya nggak alim di situ. Tapi dia fasik di situ. Nah sehingga ya lakinna itu dia menetapkan menafikan tentang status kealimannya si Zaid di situ. Ternyata dia nggak soleh tapi fasikun. Nah itu yang dimaksud dengan biraf'i ma yutawahamu subutuhu au nafyuhu. Karena di sini lakinnahu fasikun, nah berarti ini adalah biraf'i ma yutawahamu nafyuhu. Berarti di sini adalah menafikan dia di situ. Tapi kalau ente bilang Zaidun alimun lakinnahu ya solihun di situ, nah itu berarti dia subut di situ. Ya. Jadi antara iya atau tidaknya atau positif atau negatifnya itu tergantung dari ente. Nah, wasilahnya adalah kalimat lakinna di situ. Contoh lain lagi biar paham. Wa taqulu dan kau katakan ma Zaidun syuja'un. Ma Zaidun syuja'un. Ma tidaklah Zaidun si Zaid syuja'un ya berani. Ma Zaidun syuja'un. Tidaklah si Zaid itu berani. Nah, kalimat itu tuh ini kalam namanya. Fayuhimu maka ya disangkakan ataupun diduga di sini atau menduga ya atau diduga zalika yang demikian itu ya kalimat ma Zaidun syuja'un annahu bahwazannya hu itu si Zaid itu laisa bikarimin ya kan bukanlah dia itu orang dermawan ya kan itu kan ada sebuah ada sebuah dugaan ma Zaidun syuja'un si Zaid nggak berani mungkin ya dia itu nggak berani, maksudnya nggak berani ngeluarin uang di situ, pelit ya gitu, asal nongkrong ya nggak bawa duit, asal nongkrong bawa korek doang, asal nongkrong bawa tangan doang gitu, tangan doang buat makan gitu, duit nggak bawa gitu, asal jalan ke puncak gitu ya, cuman bawa baju doang gitu. Nah orang memahami ma Zaidun syuja'un ya tidaklah si Zaid itu berani, mungkin si Zaid itu dia nggak berani ngeluarin duit kali ya. Fataqulu maka ente katakan lakinnahu karimun, akan tetapi si Zaid itu dermawan ya. Nah ini berarti subut apa nafi? Nah itu subut di situ. Nah itu kerjaannya lakinna tuh begitu tuh ya, dia mengangkat sesuatu ya kemungkinan antara subut atau nafinya sesuatu di situ tentang ya iyanya perkataan atau tidaknya perkataan. Paham nggak? Jadi tinggal dibolak-balik doang. Zaidun alimun ya fayuhimu dzalika annahu salihun fataqulu lakinnahu fasikun. Nah, berarti ini dia kebalikannya itu, menafikan ataupun ya kebalikannya kita mau menafikannya mensubutkannya. Zaidun alimun ya fayuhimu dzalika annahu laisa bisolihin gitu ya kan, fataqulu lakinnahu solihun gitu. Jadi tinggal dibolak-balik aja gitu. Paham nggak? Jadi lakinna itu adalah dia istidrak, artinya mendapati atau mengecek langsung tentang kondisi kalam itu benar apa enggaknya di situ ya. Ma Zaidun syuja'un, tidaklah si Zaid itu berani. Maka kalimat itu kita bisa menduga tuh, maksudnya dia itu ya nggak berani ngeluarin duit kali ya di situ. Nah kalau emang pengalamannya begitu ya udah,
fayuhimu dzalika ya annahu karimun di situ. Ya, fataqulu lakinnahu ya bakhilun jiddan di situ. Atau laisa bikarimin jiddan di situ. Jadi begitu. Ya, paham? Paham kan nih? Ya, paham ya. Itu istidrak lakinna tuh begitu tuh dia. Dia letaknya setelah kalimat dan dia fungsinya adalah mengecek ya tentang kondisi yang sebenarnya di situ. Kemudian selanjutnya wa ka'anna litashbihi. Ka'anna itu salah satu fungsinya litashbih, untuk menyerupai. Kaqaulika, seperti perkataanmu, ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan si Zaid itu singa. Awidhonni, atau ka'anna juga salah satu fungsinya adalah lidhonni, untuk sangkaan, zon ya. Jadi ngartiinnya itu bukan seakan-akan tapi sepertinya gitu ya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, ka'anna Zaidan katibun. Sepertinya si Zaid itu sekretaris ya, penulis ya di situ. Nah, itu dugaan, bukan tasbih, bukan penyerupaan di situ. Kalau ka'anna Zaidan asadun itu kan menyerupakan si Zaid seperti macan di situ. Kalau zon tuh enggak gitu. Dia nebak gitu, apa menyangka di situ. Ka'anna Zaidan katibun. Sepertinya si Zaid itu adalah sekretaris. Ya. Sepertinya si Fajar itu ya pelukis gitu kan. Sepertinya si Fajar itu adalah peramal kayaknya. Saya ramal kamu, ya kan, ketemu di kantin gitu. Paham? Jadi yang selama ini kita tahu kan ka'anna itu litasbih ya. Tapi ternyata di sini ada juga lizon, untuk sangkaan. Ngertiinnya kalau sangkaan itu sepertinya gitu. Ya, jangan seakan-akan, beda. Walaita litamanni, dan laita itu untuk tamanni. Tamanni itu angan-angan. Ya, sedikit ya membedakan antara tamanni sama taraji. Kalau tamanni itu dia berangan-angan, ngimpi gitu, pengen sesuatu tapi dia tidak merealisasikan gitu. Contohnya pengen gajian tapi nggak kerja, pengen panen tapi nggak nanem, itu namanya tamanni itu. Ngimpi di siang bolong ya. Kalau taroji kebalikannya, dia pengen gajian tapi dia kerja, dia pengen panen tapi dia ya nanam di situ. Jadi kalau taman itu nggak ada juntrungannya. Bentar. Ya, Assalamualaikum. Ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu ya'udu kembali, yauman suatu hari. Nah ini kan nggak mungkin. Ini namanya tamanni itu. Apa itu tamanni? Wa huwa talabu ma la tama'a fihi. Mengharapkan sesuatu atau menuntut sesuatu, meminta sesuatu la tama'a, yang tidak ada harapan fihi di dalamnya. Dalam itu tolab gitu. Ya nggak ada ininya, nggak ada peluangnya gitu, nggak bisa di situ, nggak ada harapan di situ. Ya, kaqauli syaikhi, seperti perkataannya orang yang sudah tua di situ. Orang tua ngomong, laitas syababa ya'udu yauman. Seandainya aja masa muda itu kembali di situ. Ya, maka saya jadi rebutan cewek-cewek di situ. Ya kan? Kadang-kadang kita suka begitu kan ya, apa punya motornya pas lempengan udah lulus gitu kan, kayaknya pas lagi sekolah kalau punya motor kayak keren banget kayaknya pasang gitu. Ya enggak, SMA gitu.
Kan kadang-kadang kita begitu kan, ya pas lempengan udah lulus baru punya motor. Ya motornya dulu kan kalau zaman Bang Sapi Satria Fu tuh, wah itu udah keren banget, paling ganteng itu dari zaman dulu. Pas sekarang apa gitu, cuman punyanya pas udah kawin gitu, nggak seru gitu. Kalau pas lagi SMA kan keren banget, kayak Dilan gitu kan. Coba Adlu ya kan, SMA punya motor, gondes dia, rambutnya gondrong desa dia. Nah ini si tua ini nih dia berangan-angan sealaitas sababa ya'udu yauman, seandainya masa muda itu kembali lagi gitu. Nah ini kita rasakan pengen betul gitu pas lagi main bola tuh, kalau lagi main bola gitu lawannya muda-muda gitu, jadi keinget masa-masa muda gitu, sampai kita marah gitu ya. Skill mah gua kagak kalah, gua kalah napes doang sama lu. Iya malah skill ayo dah gitu. Lu mau kan sprint mau udah gitu, pontang panting gitu, dia mah enak ya belum ada beban. Kita udah kayak murnya pada mau copot tuh gitu, lotak gitu. Jadi kita kalahnya sama dia di sprint doang, kalau skill ya dia nggak berani. Itu namanya tamanni. Jadi tamanni itu adalah talabu mala tama'a fihi, ya harapan yang sesuatu tolab ya, permintaan atau permohonan atau keinginan yang tidak ada harapannya, peluangnya itu nggak ada di situ. Atau ada peluangnya, auma atau ma sesuatu fihi pada itu ma usrun, auma ataupun sesuatu maksudnya tolab gitu, ada harapannya mah gitu, fihi padanya itu usrun tapi susah di situ. Peluang mah ada cuman susah kayak gitu. Ya, kaqaulil mu'dimil aisi, seperti perkataan orang yang tidak punya ya, plus putus asa di situ. Udah kagak punya, dia putus asa di situ. Ya, udah belangsak, udah nggak punya duit gitu, malah dia pusing, putus asa lagi gitu. Laitali kintaron minadz zahab, ya. Seandainya bagiku itu ada gunung minadz zahabi daripada emas di situ. Kan nggak mungkin tuh di situ, ya kan? Itu orang yang udah stres ya, udah nggak punya tapi putus asa. Laitali kintaron minadz zahab, seandainya bagiku kintaron ada satu gunung minadz zahabi daripada emas di situ. Ya. Wala'alla litaraji, dan la'alla itu untuk taraji. Wahwa, dan itu taraji, talabul mahbubi al mustaqrabi, adalah permohonan atau permintaan yang disukai, al mustaqrabi husuluhu, yang dekat terjadinya. Artinya peluangnya itu besar di situ kalau pakai la'alla di situ. Jadi kalau taraji itu peluangnya besar banget di situ. Kenapa? Karena ya dia mengharapkan sesuatunya itu ada juntrungannya di situ. Dia kerja mengharapkan gajian ya wajar gitu. Dia nanam mengharapkan panen ya wajar. Kaqaulika, seperti perkataanmu, la'allallahu yarhamuni, semoga Allah menyayangiku. Nah, itu kan sesuatu hal yang sifatnya gampang di situ untuk direalisasikan. Aulil isfaqi, atau la'alla itu untuk makna isfaq, ya khawatir atau ketakutan, rasa takut di situ. Wahua, dan itu isfaq, tawakku'ul makruhi, terjadinya sesuatu yang dibenci atau terjadinya sesuatu yang tidak disukai di situ. Kaqaulika, seperti perkataanmu, la'alla Zaidan halikun, jangan diartiin semoga si Zaid binasa, jangan.
Iya, berarti dia nggak paham tuh. Lagi nggak saat ini la'alla saat gitu. Iya, cuman ini lil isfaq gitu. Kalau lil isfaq maknanya jangan semoga, tapi ngertinya khawatir atau aduh gitu. La'alla Zaidan, aduh khawatir si Zaid halikun kenapa-napa. Maksudnya halikun itu kan binasa, maksudnya kenapa-napa. Cemas gitu. Jadi isfaq tuh maknanya cemas. Ya. Nah, ini ada lagi satu lagi nih. Ternyata ya la'alla juga aulit ta'lili adalah untuk ta'lil. Untuk alasan supaya agar. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala Fakula maka katakanlah olehmu berdua ya Nabi Musa sama Nabi Harun lahu bagi Fir'aun itu qaulan layyina akan ucapan yang lembut la'allahu yatadzakkaru ay la'likai yatadzakkaru agar dia atau agar supaya dia itu ingat gitu. Nah bayangin tuh Allah nyuruh Nabi Musa sama Nabi Harun aja dakwah ke Fir'aun disuruhnya qaulan layyina dengan ucapan yang tidak menyakiti Fir'aun gitu. Luar biasa ya. Jadi kekuatan adab itu, akhlakul karimah itu jauh lebih besar potensinya untuk membuat orang itu ya sadar di sini. Nah di sini ayat jelasnya la'alla di sini bermakna likai yatadzakkar agar supaya dia itu ingat. Nasso menjelaskan ya ala dzalika atas yang demikian itu al-Akhfasu oleh Imam Akhfas. Sod illam taktarin jika tidak menempel, tidak beriringan bihinna dengan itu semua, dengan inna dan saudara-saudaranya ma al harfiyatu ya oleh ma yang bersifat huruf ma harfiyah. Karena ma ada dua, ada harfiyah, ada ismiyah di situ. Ismiyah itu ya itu isim mausul, isim nakirah. Nahwu contohnya innamallahu ilahun wahidun, hanya saja Allah itu Tuhan yang esa. Illa laita kecuali laita. Fayajuzul amroni maka boleh laita itu dua urusan, dua perkara maksudnya boleh beramal, boleh juga tidak beramal. Selebihnya inna dan anna dan yang lainnya kalau dia nempel dengan ma harfiyah itu fatab dulu amaluha, amalnya batal di situ. Dan isim dan khobarnya dipersilahkan untuk kembali lagi ke jalan yang semula. Jadi mubtada khobar. Innama hanya saja tansibu menasobkan hadhil adawatu lafaz-lafaz ini ya al asma'a akan isim-isim wa tarfa'ul akhbaro dan merafakan akan khabar-khabar bisyarti dengan syarat alla taqtarina hendaknya tidak beriringan, tidak ya menempel bihinna dengan ya hadhil adawat inna dan saudara-saudaranya apa ma al harfiyatu itu oleh ma yang bersifat huruf. Fa inik taronat maka apabila menempel atau beriringan bihinna dengan inna dan saudara-saudaranya batola fa inik taronat maka bila beriringan itu hadhil adawat atau inna dan saudara-saudaranya bihinna dengan itu ma harfiyah batola amaluhunna maka batalah amalnya inna dan saudara-saudaranya. Wasoha dan boleh dukhuluhunna masuknya ya inna dan saudara-saudaranya alal fi'li alal jumlatil fi'liyah di atas jumlah fi'liyah. Ya kan? Kalau seandainya dia tidak beriringan dengan ma harfiyah maka inna dan saudara-saudaranya dia masuk ke jumlah ismiyah. Tapi kalau dia nempel dengan ma harfiyah maka dipersilahkan atau diperbolehkan untuk masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah itu innama yuha
Innama itu karena inna itu nempel sama ma harfiah, nah itu dia boleh masuk ke yuha di situ. Ilayya, annama ilahukum ilahu wahid. Nah sama tuh, annama ilahukum ilahu wahid. Enggak dibacanya, enggak nasab ilahannya gitu. Jadi batal amalnya inna dan anna ketika dia nempel dengan ma harfiah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ka'annama yusakuna ilal mauti, seakan-akan ya mereka itu digiring kepada kematian. Nah, ini ka'annama, annama juga sama, masuk ya ke jumlah fi'liyah. Wa qala syairu, dan perkataan penyair, fa wallahi ma faraqtukum qaliyan lakum walakinna ma yubdu fa sawfa yakunu. Ya, nah itu di situ tuh, walakin nama di situ dia batal tuh ya amalnya. Waqala al-akharu, dan perkataan penyair yang lainnya, a'id nazaran ya abda qaisim la'allama. Nah, ini la'allama tuh ya nempel dengan ma, adha'at lakan narul himara al-muqayyada. Ya artiin sendiri dah itunya syairnya, yang penting la'allamanya itu jadi poinnya. Wa yustasna, dan dikecualikan, minha dari inna dan saudara-saudaranya, apa? Laita. Fa innaha, maka sesungguhnya itu laita, takunu baqiyatan, adalah si laita itu baqiyatan, kekal, tetap, ma'ama, bersama ma, alaftisosiha, atas kekhususannya itu laita, bil jumlatil ismiyah, dengan jumlah ismiyah. Kalau laita nggak ngaruh, dia tetap ya, dia nggak ngaruh walaupun dia nempel sama ma, tetap dia beramal ya. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan laita maqama zaidun, enggak. Kenapa? Karena dia khusus di jumlah ismiyah. Falidzalika, maka oleh karena itu, abqau, mereka menetapkan amalaha, akan amalnya itu laita. Wa ajazu, dan mereka membolehkan fiha, pada itu laita, apa? Al ihmala, akan ihmal. Ihmal itu artinya ya batal, artinya tidak beramal. Ihmal itu ibarat kata petasan nggak bunyi, itu namanya ihmal ya. Ihmal ya batal kalau bisa kita. Muhmal itu maknanya nggak beramal. Hamlan, karena meliputi atau include gitu ya, ala akhwatiha, atas saudara-saudaranya inna di situ. Jadi dia boleh nggak beramal, tapi boleh juga beramal. Apa dibilang wa yajuzul amrani, boleh bagi laita itu dua perkara, beramal boleh, nggak beramal juga boleh. Kalau beramal ya hamlan ala akhwatiha, apa kalau tidak beramal ya itu dia sama seperti saudara-saudaranya, yang mana dia itu ketika beriringan dengan ma batal di situ. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, bil wajahaini, dengan dua cara ini, qaulu syairi, oleh perkataan penyair. Qalat ala laitama hadzal hamama, boleh. Hadzal hamamu juga boleh di situ. Di sini biraf'il hamami wa nasbihi, dengan dibaca rafah hamamnya dan dibaca nasab. Jadi boleh dua, hadzal hamama sama hadzal hamami. Itu menandakan bahwasannya dia boleh dua, beramal atau tidak beramal. Ya, wa qauli, dan adapun perkataanku, yang mana ma'al harfiyatu, ma huruf, ihtirazan, sebagai bentuk penjagaan, sebagai pengecualian. Ya dulu Bang Sofi ngartinya ihtirazan itu maknanya pengecualian, cuman dikomentarin sama ayah gitu. Dulu ayah ngaji sama Syekh Muhazirin Amsar, ihtirazan itu maknanya berjaga-jaga. Jaga-jaga emang bahasa orang dulu gitu, berjaga-jaga. Kalau kita maksudnya ya dikecualikan gitu. Dia berjaga-jaga maksudnya jangan sampai orang menganggapnya mak, semua mak gitu, yang nempel sama inna dan anna itu membatalkan amalnya di situ. Padahal yang dimaksud mak di sini adalah mak harfiah, bukan semua mak gitu. Paham?
Nah, itu dimaksud dengan ihtirazan, berjaga-jaga an ma al ismiyati, dari ma yang bersifat ismiyah. Fa innaha, maka sesungguhnya ha itu ma ismiyah, la tabtulu, tidak batal amaluha, amalnya. Jadi kalau seandainya beriringan dengan ma ismiyah maka enggak batal. Wadzalika, dan yang demikian itu kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innama sona'u kaidu sahirin, ya, hanya saja innama, bahwasannya sona'u, mereka itu melakukan kaidu, ya, sahirin, ya, tipu daya penyihir. Nah, di sini kita lihat nih, fama huna ismun, maka ma di sini adalah ismun, isim bermakna alladzi, ya, bahwasannya yang mereka itu melakukan, gitu kan. Bimakna alladzi, ya, wa huwa, dan itu apa tuh ma itu fi maudhi'in nasbin, pada tempatnya nasab. Jadi maknya itu jadi isimnya inna, di inna dengan inna, innama, ya, bahwasannya yang. Wa sona'u, dan lafadz sona'u silatun, dia jadi silahnya sima, karena sima itu si mausul tuh di situ. Wal aidu, adapun domir yang aidnya mahzufun, ya, itu dibuang. Wa kaidu sahirin al khabar, dan lafadz kaidu sahirin jadi khabar. Wal makna, adapun maknanya innalladzi, bahwasannya orang-orang yang, innalladzi, bahwasannya orang yang, sona'u, yang melakukannya, kaidu sahirin, jadi alladzi sona'u, alladzi, maknanya itu bermakna alladzi, ya. Summa qala ka inna al maqsurati mukhaffafatan wallahu a'lam bishawab. Minggu depan libur ya, ya, potong kambing.